Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Ardiansah dari Prodi Sistem Informasi kelas 4C, yang mana saya di sini ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Perencanaan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web pada Madrasah Al-Hidayah Swasta MAS Sungai Bengkal. Adapun latar belakang dari proposal penelitian saya yaitu proses penerimaan siswa baru PSB di Madrasah Al-Hidayah Swasta MAS Sungai Bengkal masih dilakukan secara manual, mulai dari pengambilan hingga pengembalian formulir dan dokumen fisik, yang berisiko menimbulkan kehilangan data, kesalahan input, dan keterlambatan pengolahan informasi. Selain itu, informasi terkait pendaftaran belum tersampaikan secara luas dan cepat, sehingga menyulitkan calon siswa dan wali murid dalam memperoleh informasi yang akurat. Kondisi ini mencerminkan keterlambatan adopsi teknologi di lingkungan sekolah dan berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk mendaftar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi PSB berbasis web untuk mendukung proses pendaftaran secara daring yang efisien, aman, serta meningkatkan citra dan profesionalisme manajemen sekolah. Rumusan masalah yang saya teliti dari penelitian saya yaitu yang pertama adalah bagaimana merancang sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web pada MAS Sungai Bengkal. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan sistem tersebut agar dapat memfasilitasi proses pendaftaran, pengumuman hasil, dan pelaporan secara online. Yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan dan fungsionalitas dari sistem yang dirancang. Lanjut, ada batas masalah, yaitu yang pertama ada sistem informasi yang dirancang hanya mencakup proses penerimaan siswa baru, mulai dari penyampaian informasi pendaftaran, pengisian formulir secara online, pengunggahan dokumen, hingga pengumuman hasil seleksi. Yang kedua, sistem dibangun berbasis web dengan menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Yang ketiga, ada penggunaan sistem dibatasi pada 3 jenis akun utama, yaitu yang pertama untuk calon siswa, yang kedua untuk admin atau staf tata usaha, yang ketiga untuk kepala sekolah. Tujuan penelitian saya pada proposal ini yang pertama adalah untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web pada Madrasah Al-Hidayah Swasta Sungai Bengkal. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi pihak sekolah, terutama dalam hal efisiensi waktu, akurasi data, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan adanya sistem berbasis web, proses pendaftaran dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke sekolah langsung, sehingga lebih praktis dan menjangkau lebih luas. Tujuan yang kedua adalah untuk membantu pihak sekolah dalam mempercepat proses administrasi, meminimalisir kesalahan dalam pendataan, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pelaporan data penerimaan siswa baru. Sistem juga dirancang agar mampu memberikan akses informasi yang lebih terbuka dan real time kepada calon siswa dan wali murid, mulai dari tahapan pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat mendukung modernisasi layanan administrasi sekolah dan meningkatkan citra profesional lembaga pendidikan di mata masyarakat. Manfaat penelitian saya yang saya temui yaitu yang pertama adalah manfaat praktis. Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pihak sekolah dalam meningkatkan efisiensi proses penerimaan siswa baru dan mempercepat pelaporan data. Bagi calon siswa dan wali murid, sistem ini memudahkan proses pendaftaran secara online tanpa harus datang ke sekolah. Sementara itu, bagi pengelola sistem, dapat membantu mengurangi beban kerja administratif dan meminimalisir kesalahan info data. Manfaat yang kedua itu adalah manfaat akademis. Karena secara akademis, penelitian ini menambah referensi ilmiah di bidang pembangunan sistem informasi berbasis web di sektor pendidikan. Penelitian ini juga menjadi studi kasus implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan layanan administrasi madrasah, serta menunjukkan penerapan metode protective dan penggunaan framework Laravel dalam pengembangan sistem informasi sekolah. Metodologi penelitian yang saya gunakan untuk pengumpulan data, yang pertama saya melakukan wawancara. Wawancara yang saya lakukan adalah kepada kepala sekolah dan petugas staf tata usaha atau TU.
Yang kedua, saya melakukan observasi, yang mana saya melakukan terhadap sistem manual yang digunakan saat ini. Yang keempat adalah mengkaji studi pustaka. Saya mencari terhadap jurnal dan referensi yang relevan. Yang keempat, saya melakukan kuesioner untuk menguji kelayakan sistem terhadap pengguna. Metode perancangan UML yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama adalah Usage diagram. Usage diagram adalah pemodelan yang dapat menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem. Ini membantu Anda mengetahui siapa yang berhak menggunakan setiap fungsi, setiap informasi, dan siapa yang berhak menggunakan fungsi-fungsi ini. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram yang perlu diperhatikan adalah bahwa aktivitas diagram hanya menunjukkan aktivitas sistem, bukan aktivitas yang dilakukan oleh aktor. Akibatnya sistem hanya dapat melakukan aktivitas yang diizinkan oleh sektor. Selain itu, aktivitas diagram dapat digunakan untuk mendefinisikan hal-hal. Yang pertama yaitu rancangan proses bisnis, di mana setiap urutan aktivitas yang digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. Yang kedua, urutan dan pengelompokan tampilan sistem atau user interface, di mana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan atau tampilan. Yang ketiga, rancangan pengujian, di mana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah pengujian dan harus didefinisikan untuk kasus tertentu. Yang ketiga itu ada class diagram. Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem kelas. Kelas mempunyai atribut dan metode operasi. Berikut adalah simbol-simbol diagram. Yang pertama ada kelas, yang kedua ada interface atau antarmuka, yang ketiga ada asosiasi berarah, yang keempat ada generalisasi, yang kelima ada kebergantungan, yang keenam ada agresi. Metodologi pengembangan sistem yang saya gunakan pada proposal penelitian ini adalah metode protektif, yang dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode protektif, yaitu pendekatan pengembangan sistem melalui tahapan pembuatan rancangan awal protektif untuk menggambarkan ide sistem, menguji rancangan, serta mengidefinisikan dan memperbaiki permasalahan sejak dini. Website yang dibangun berfokus pada informasi penerimaan siswa baru secara online di lingkungan madrasah, dengan tujuan mengkomodasi kebutuhan pengguna dan menanggapi keluhan mereka selama proses pengembangan. Tahapan metode ini meliputi yang pertama ada pengumpulan kebutuhan, pembuatan prototip, evaluasi prototip, pengkodean sistem, pengujian sistem, evaluasi akhir, hingga implementasi. Proses ini juga mencakup perancangan basis data serta antarmuka pengguna agar sistem yang dihasilkan lebih efektif, interaktif, dan sesuai kebutuhan sekolah. Baik, itulah hasil presentasi yang saya sudah jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya iri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.